Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Kurniawati, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 Angkatan 52. Bekerja di unit pelaksana teknis Rumah Tahanan Negara kelas 2B Tamyang Layang sebagai perawat. Saya akan menyampaikan laporan pelaksanaan aktualisasi selama 1 bulan dalam kegiatan Latsar CPNS bersama Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Isu yang saya ambil dengan judul Optimalisasi Sosialisasi tentang alur masuk obat dari pengunjung untuk warga binaan pemasyarakatan dan aturan penggunaan obat antibiotik di Rutan kelas 2B Tamyang Layang. Adapun pelaksanaan kegiatan aktualisasi sebagai berikut. Kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi dan persetujuan kepada mentor dan coach terkait isu yang akan diangkat. Kegiatan yang kedua, membuat standar operasional prosedur atau SOP alur masuk obat bawaan pengunjung. Di mana tahapan kegiatannya yaitu menyusun SOP sesuai Permen PAN 35 tahun 2012, serta adanya pengesahan SOP oleh Kepala Rutan. Kegiatan yang ketiga, membuat media sosialisasi berupa leaflet dan poster, di mana tahapan kegiatannya mendesain leaflet, meminta persetujuan, serta mencetak dan memasang poster. Poster tentang kesehatan diletakkan di area klinik bertujuan supaya warga binaan yang sedang berobat dapat mengetahui dan membaca. SOP penitipan obat diletakkan di area P2U supaya pengunjung yang datang dapat mengetahui. Kegiatan yang keempat, membuat buku catatan obat untuk mendokumentasikan setiap obat yang dibawa pengunjung. Terdapat 2 buku, yaitu buku penitipan obat dan juga buku pengambilan obat. Kegiatan yang kelima, menyediakan tempat penyimpanan obat titipan, di mana tahapan kegiatannya membuat desain tempat penyimpanan obat, kemudian meminta persetujuan mentor untuk desain dan penempatan kotak tempat obat titipan, serta meletakkan tempat penyimpanan obat di ruang poliklinik. Kegiatan yang keenam, mensosialisasikan kepada petugas, pengunjung, dan warga binaan pemasyarakatan tentang alur masuk obat bawaan pengunjung untuk WBP dan penggunaan obat antibiotik. Di mana tahapan kegiatannya yang pertama, meminta izin pada komandan jaga untuk pengamanan saat sosialisasi pada WBP. Kedua, menyiapkan tempat untuk sosialisasi pada WBP dan absensi kehadiran. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi pada WBP tentang alur masuk obat dari pengunjung untuk warga binaan dan aturan penggunaan obat antibiotik. Melaksanakan sosialisasi dan serah terima buku penitipan obat pada petugas P2U, serta melaksanakan sosialisasi alur penitipan obat dan membagikan leaflet pada pengunjung. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang SOP alur penitipan obat di Rutan kelas 2B Tamyang Layang
melalui media sosial Instagram, Facebook, Twitter, Rutan Kelas 2 B Tamiang Layang. Kegiatan yang ketujuh yaitu pembuatan laporan dan evaluasi. Berikut standar operasional prosedur penitipan obat di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tamiang Layang. 1. Keluarga WBP menulis identitas dan juga jenis dan jumlah obat di buku catatan penitipan obat. Serah terima petugas klinik dengan petugas P2U, kemudian mencatat identitas WBP serta nama dan jumlah obat. 3. Pemeriksaan jenis obat oleh dokter dan perawat yang boleh digunakan WBP. 4. Penyimpanan di kotak obat titipan. 5. Pemeriksaan kesehatan WBP. 6. Memberikan obat kepada WBP sesuai dengan indikasi dari dokter. Berikut pendapat tentang aktualisasi yang saya lakukan. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Dr. Noni, dokter di Rutan Kelas 2B Tamiang Layang. Saya akan memberikan tanggapan tentang aktualisasi dari Rizkiana Kurniawati tentang alur titipan obat dari P2U dan penggunaan antibiotik. Aktualisasinya sangat bermanfaat, terutama untuk terkait titipan obat yang ada dari P2U dan antibiotik, karena selama ini juga belum ada alur yang jelas. Sekarang sudah ada tersedia buku dan kotak obat, tempat obat yang akan dititipkan. Kemudian untuk masalah sosialisasi penggunaan antibiotik juga WBP sudah semakin paham tentang bagaimana cara penggunaan antibiotik yang benar. Jadi tidak ada lagi penggunaan antibiotik secara sembarangan atau membawa sendiri dari rumah oleh keluarga WBP. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tuhan Ansari, anggota dari P2U. Jadi aktualisasi BUI ini yaitu alur penitipan obat dan sosialisasi antibiotik ini sangat bermanfaat. Apalagi kami di P2U, yang bermanfaat itu adalah alur penitipan obatnya, karena yang namanya P2U itu adalah pintu pertama untuk penyaluran barang masuk ke narapidana, titipan keluarga untuk warga binaan. Jadinya yang keluarga para WBP ini yang sudah tahu menahu tentang alur penitipan obat yang harus ke klinik dulu baru ke tangan narapidana, itu harus dia tahu gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Menurut saya itu bagus dan juga itu lebih membantu kami narapidana yang di bawah masih awam tentang antibiotik, dan itu sangat berguna bagi mereka dan bahkan bagi kami juga untuk sekiranya tidak menyalahgunakan antibiotik, dan kami bisa memakai dosis yang lebih tepat yang sudah diberikan atau diresepkan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Wahyudi. Di sini saya bertugas sebagai Komandan Regu Jaga. Pendapat saya mengenai aktualisasi dari Ibu Rizkiana tentang alur penitipan obat dan sosialisasi obat antibiotik sangat membantu sekali, karena selama ini untuk Rutan Tamiang Layang belum berjalan maksimal. Dengan adanya aktualisasi ini, saya berharap untuk alur penitipan obat maupun penggunaan obat antibiotik bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Abdul Ghani Girsang, petugas jaga dari Regu Jaga 1. Di sini saya ingin memberikan tanggapan terhadap aktualisasi dari Rizkiana, yaitu sosialisasi alur penitipan obat dan juga penggunaan antibiotik bagi warga binaan di Rutan Tamiang Layang. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Sebelumnya itu untuk penitipan obat itu di Rutan Tamiang Layang
berjalan dengan bantuan petugas seadanya. Artinya dari keluarga warga binaan belum begitu paham untuk alur penitipan obat. Begitu juga dengan penggunaan antibiotik untuk warga binaan. Jadi selama ini yang ada di hutan-hutan yang layang itu semua penyakit hampir sama semua obat yang digunakan. Artinya keterbatasan pengetahuan juga di situ. Jadi menurut saya sosialisasi yang dilakukan Ibu Rizkiana ini mudah-mudahan kedepannya bisa membantu untuk warga binaan untuk penitipan obat, begitu juga dengan penggunaan antibiotik untuk warga binaan yang sakit ataupun ada gangguan kesehatan. Terima kasih. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semua dan meningkatkan pelayanan publik dengan baik. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.